Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat itulah kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya secara gratis kepada kita tanpa menuntut dibayar. Alhamdulillah. Bahkan sampai-sampai kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan percaya pasti dan pasti kau tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, Pak. Kalau kita pergi ke satu tempat, ke tempat rumah sakit kah, puskesmas kah, ketika kita melihat orang dalam keadaan seperti itu, maka muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan. Dan barang siapa yang ingkar, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka azabku amat pedih, kata Allah. Oleh karena itu perbanyak syukur. Apa kesyukuran kita yang mesti kita harus syukuri oleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah mikir jauh-jauh. Apa itu? Coba kita perhatikan dalam diri kita. Allah terangkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dalam diri manusia ini terdapat tanda-tanda ahsani takwim. Allah menciptakan bentuk rupa dalam keadaan sebaik-baiknya. Nah, coba kita lihat mata tak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kasih kita mata dan semuanya di depan. Coba bayangkan jamaah pemirsa sekalian, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, satu di depan, satu di belakang. Begitu kita naik motor, tersiksa kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Apa nikmat lagi yang selanjutnya? Nikmat selanjutnya adalah telinga. Allah Subhanahu wa taala kasih kita telinga, dan alhamdulillah Allah simpan kiri dan kanan. Dan hebatnya, Allah Subhanahu wa taala kasih namanya daun telinga. Begitu turun hujan, tidak langsung masuk air. Kenapa? Ada daun telinga kita. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala kasih kita telinga, dia kasih namanya sensor rasa. Dia tahu yang mana suara tarattu, yang mana suara knalpot motor. Alhamdulillah. Nah, coba bedakan kalau kita tidak tahu, Pak. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang patut kita syukur dalam diri kita, yang patut kita syukuri, coba kita lihat. Alis sama rambut, jenisnya mau hampir-hampir mirip, bahkan hampir sama. Tapi alhamdulillah, rambut ini Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan untuk panjang terus. Sementara alis, Allah Subhanahu wa taala batasi panjangnya. Coba Pak, pemirsa sekalian, kalau alis panjangnya seperti rambut kita, apa yang terjadi? Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah.
tidak lain dan tidak bukan nikmat yang wajib kita syukuri, yang patut kita syukuri apa? Yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, inilah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kepada kebahagiaan di akhirat. Para pemirsa Net TV yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut, yang wajib kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Kenapa Rasulullah jadikan sebagai contoh? Banyak alasan. Yang pertama, karena Rasulullah terhindar dari kesalahan. Yang kedua, karena Rasulullah itu besar. Besarnya bukan karena dibesar-besarkan, tetapi besarnya Rasulullah karena telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin pemirsa Net TV, program Oase yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut satu kisah juga, di mana kisah ini didapatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Suatu ketika terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet. Siapa namanya? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah malaikat Israfil. Begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat Israfil, tiuplah trompetmu. Maka ditiup trompet. Pada saat ditiup trompet, maka terjadilah kiamat yang besar, di mana gunung-gunung berteberangan seperti kapas, planet-planet tabrakan, gunung-gunung muntah, memuntahkan laharnya dan sebagainya. Terjadi tsunami, semua makhluk hidup pada saat itu mati. Tidak ada yang hidup. Bahkan di riwayat lain dijelaskan, malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet pun juga meninggal dunia. Saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, pada saat itulah, di saat ditiup trompet yang kedua, lalu apa yang terjadi? Pemirsa sekalian, maka bangkitlah seluruh manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai dengan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan hari kiamat. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, dalam keadaan seperti itu semua orang dibangunkan dan tegang. Dan jangan kemana-mana, kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya